Pertiwi lestarikan alamku. Demi selalu berdiri. Nah, teman-teman, hari ini pada jalan-jalan mengunjungi teman-teman khususnya tetap bermain bonsai. Tapi di sini rekan kita khusus di daerah Kintamani ya, Songan, di samping main bonsai, beliau juga punya tempat wisata berbentuk camping dan villa. Seperti apa dan bagaimana? Nah, tentunya buat teman yang liburan nih. Kalau di libur bisa kunjungan sambil lihat bonsai, sambil menginap. Apa namanya dan situasinya, cek ya. Cek nih dengan Pak Jero Mangku yang ada di sana. Ini tempatnya. Om Swastiastu, Pak Jero. Wah, ini pada ngumpul nih teman-teman. Om Swastiastu. Nih, siap-siap. Ini khusus ada di daerah Songan. Songan ya? Iya, Songan. Pak Jero Sugro nih untuk biar kita bincang-bincang ya. Ini daerah Jempana. Jempana Pak, Jempana Bali, Jempana Balik Camp. Yo, Ya. Jempana Balik Camp. Ya. Wah, jadi kalau bicara Jempana itu yang jelas kesannya luar biasa karena beliau ternyata lama nih Pak Jero Mangku ya. Oh, niki yang mulai dari awal tahun 2018 Pak deh. Oh, 2018. Ya, tahun 2018. Sebelum corona nih. Sebelum corona. Ya. Terus gimana kisah nih Pak Jero kok bisa ada bonsai gini? Ah, niki memang hobi Pak. Oh, Deh, hobi Pak. Iya. Memang dari sebelumnya niki memang hobi. Ya. Untuk nginapnya di sini hitungan apa? Tahunan, bulanan, apa harian? Harian Pak deh. Oh, harian. Ya, per malam hitungannya Pak deh. Berapa per malam? Itu yang lihat ada gini? Ya. Gubuk-gubuk gitu? Bener Pak deh. Itu tipenya beda Pak deh. Ada dua pilihan lah. Apa itu? Ya ada. Kalau di sini sih kategorinya itu ada kabin. Di situ ada glamping Pak deh. Oh, glamping Ya, sama standarnya kabin. standar glamping sama kabin. Kalau kabin harus request Pak Jero ya? Ya request. Nike di daftar list price listnya ada. Oh gitu ya. Kabin berapa per malam gitu. Oh udah ada internetnya? Udah. Jempana ya? Ya Jempana udah ada. Oh jadi bisa request. Ya. Bisa request. Jadi kalau per malam berapa Pak Jero? Per malam itu kalau weekend Pak Deng ya. Weekend itu kalau 550 Pak tentang gini kabinnya ya. Kalau campnya? Campnya kena 400 Pak. 400. Ya termasuk weekend itu. Wah keren ya, luar biasa. Ini sedang ownernya beliau. Salam dulu sukses dulu Pak Jero. Ya. Selalu. Nah beliau ini punya bonsai ini nih. Nah dari apa? Dari hobi ya. Sambil bisnis untuk penginapan, beliau juga hobi bonsai. Benar Pak deh. Ini proses berapa lama Pak Jero? Ini sebelumnya kita beli online Pak deh. Ini? Ya Sianci nih Pak deh. Ini udah 2 tahun kalau nggak salah udah di sini. Tapi belum ada cabang gini-gini renteng gini. Cuman potong-potong. Berapa beli Pak Jero? Kalau nggak salah 1.000 kayaknya itu. 1 juta. 1 juta ya. Sekarang kayaknya laku lebih nih. Nggak tahu Pak deh. Nggak tahu Pak deh harganya. Tahu Pak deh. Oh, tahu gitu. Pak deh harganya ini. Oh gitu. Ya. Kalau di websitenya apa namanya Pak Jero? Oh nggak ada website Pak. Ada. Abunya. Untuk campnya? Oh campnya itu Jempana Bali Pak. Jempana Bali Camp. Ya. Kalau teman-teman mau ngetik di website itu Jempana Bali, muncul lah. Ya di TikTok. Jadi ownernya di TikTok juga ada. Ada di IG. Ya. Di IG nanti kita survei cek seperti apa. Terutama ngobrol-ngobrol di bonsai ini. Ini ada sancang kayak ini. Ini beli juga segini Pak Jero? Enggak, itu dari awal proses sambil belajar Pak. Oh, tapi ini dijual. Ya ujung-ujungnya pasti dijual Pak De kalau. Nah kalau modal gini Pak Jero mau jual berapa nih Pak Jero? Ya nggak tahu lah Pak De. Mau dijual. Ya rencananya sih mau dijual Pak De. Kalau ada yang nawar ini 10.000 dikasih. 10.000. 10 juta dikasih. Berpikir dulu Pak De. Kenapa? Nah, kayak berpikir lagi. 10.000 ya. 10 ya juta. bisa jadi. Oh gitu. Oke lah, kasih dah. Kalau 10.000 karena sancang. Buat... Iya, ini keren-keren teman-teman. Ini ada sancang juga nih. Ini proses dari nol apa gimana? Dari nol juga Pak De. Akarnya udah bagus-bagus nih. Masih belajar Pak De. Iya, namanya bonsai kan tetap belajar Pak Jero. Tapi ini kan hobi menghasilkan gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya. Iya, ini udah bagus ke akar. Program banyak juga nggak punya nggak? Sedikit Pak De. Sedikit-dikitnya nanti dikit, punyanya 50 pohon.
50 pohon. Oh, ini kaliaga. Iya, Kalau Kaliaga. bahasa sini kaliaga. Kalau Kaliaga. biasanya kita itu sisir. sisir. Ini kalau di daerah Kintamani khusus Songan ini, sisir ini habitatnya memang di hutan-hutan di sini ya. Ya Pak, di hutan. Nah, di hutan Kintamani itu banyak, ada, semua ada. Tapi karakternya luar biasa nih Pak. Ini jual apa pakai taman aja? Ya pasti dijual lah Pak deh kalau cocok. Oh gitu. Ya, Dijual ya pakai taman. Karena kalau saya lihat ini karakternya luar biasa Pak. Karakternya tuh. Jadi kalau memang kaliaga ini memang habitatnya juga di sini ada banyak ya. ada Pak deh. Tapi asal di sini kaliaga memang ya. Kaliaga Pak deh. Kalau kita globalnya namanya sisir. Sisir. Ini pakai taman, nggak dijual mobil. Dijual. Ya kalau sementara, kalau cocok pasti jual Pak deh. Berapa nih Ki Pak Jar? Ya deh kalau di atas 10 lah. Di atas 10. Ya karena prosesnya juga lama Pak deh ini. Oh gitu. Ya. Ini kita lihat dulu yuk. Ini banyak nih, tuh. Oh. Tuh. Amplas ada. Ternyata bibit sancangnya banyak juga nih Pak Jar. Ini beli bahan begini, tapi kalau sudah ini Pak Jar, bibit yang masih dari cangkokan atau memang udah beli prokar? Ini dari cangkok sebelumnya Pak deh. Semuanya Pak deh proses kita sendiri. Oh. Ya. Berapa tahun? Ini kalau kurang lebih kalau ini udah 3 tahunan. Oh, 3 tahun. 3 tahun sama kayak yang di situ tuh 3 tahunan. Wih, boleh juga nih prosesnya. Pak Mangkundiang Nindo. Dari akar kita lihat oke ya. Tinggal mungkin beberapa aja perlu taman. Jadi buat sahabat bonsai semua, kalau kita melihat batang segini, usahakan akar jangan lurus begini. Oh gitu ya Pak. Lebih Iya. pendek kita potong Tahap ya? ya pemecahan di sini Pak. Iya, iya. Udah mulai mecah, di sini pendek udah mulai mecah. Nah, di sini juga kadang kendalanya kan, maaf ya yang pakai tangan kiri ya. Ya deh. Nah, biar nggak ketutup. Yang kayak di sini Pak Jodoh, mohon maaf Niki. Nah, ini kan larinya ke samping dia, ke belakang. Ya. Kalau bisa, kalau dulu awal proses kita potong, tarik ke depan. Tarik ke depan ya. Karena target kita, di mana ada cabang, di sana ada Ada akar. biar pondok kekar. Kayak contoh di sini, yang lihat kan. Kalau di sini Niki ada akar, turun di sini kan enak. Pasti ketarik ini kan, uratnya ini kelihatan dia. Ya. Nah, kalau kita sekarang kan nggak ke sini dia lari. Ya. Itu hindari itu. Ya. Nah, kembali juga ini nih. Ini keren juga nih tuh. Sancang. Ini dari nol juga? Dari nol Pak deh. Si tahap belajar Pak deh. Kasih masukannya di mana Ya, kurang. udah lumayan nih kalau belajar Bang. Kalau tiang lihat ini kan ini yang paling ini. Ya. Ya. Nah, di sini kita bahas tadi kan Oke. kalau proses mahkota itu mau tidak mau kita harus motong. Ya, potong ya. Ya, motong siap. dulu, tarik di belakang naik, belakang. lagi. Kalau nggak tuh lurus gini dia. Ya lurus ya. Jadi ruasnya apa? Panjang-panjang. Panjang berarti ya. Lurus Oh, ini. benar-benar. Kalau akar juga udah tinggal penataan kayak di sini. Ya. Tinggal tahap aja ya Pak deh. Ya, makanya kalau proses sancang tuh atau pohon yang lain dari awal kita udah tahu. Oh, ya. Kita arahkan kemana. Yang penting. Ini sama ini juga. Nah, sama ini juga. Nah, jaraknya kan. Kalau tapi pemahaman pelan-pelan pasti bisa. Ya sambil belajar lah Pak deh. Ya. Ini akar juga Pak Jero. Ya. Jadi kalau kita proses pohon itu tidak harus besar. Ya. Kecil, berkarakter, dan berkualitas. Nah, itu yang paling penting. Ini sama juga tuh. Terusannya, kalau kita ngambil terusan begini, Pak Jero, Ya, nggih. tetap akhirnya memang kayak selendres, Pak Jero. Oh, gitu. Ya. Nah, tapi nggak apa sambil belajar. Ya. Belajar Pak deh. Pelan-pelan ini bengkak dia tarik. Ya, bengkak atasnya ya harus potong di situ ya. 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 Kalau ini udah lengkap jangan dirubah. Oh, jangan dirubah ya. Nanti proses kalau proses awal lagi baru kita proses. Oh, gitu. Berarti kalau belajar lagi, kalau mulai lagi harus Nah, benar-benar anu lah. Oh, oke, siap. Mainnya posisinya di mana? Main level di 15 cm. Apa main di 30 cm? Atau main di 10 cm? Kalau ini kira-kira 30 ini bisa ya, Kak? bisa. Oh. Bisa ya? Bisa. 30 cm bisa. Ini 30 cm bisa. Ya. Bisa ya? Kalau tiang ngukurnya pakai ini. Jadi kalau gini kan 20. Ya. Tambah lagi sini udah 30. 30. Tapi kepalanya jangan begini. Nah, gini kepalanya. Ya.
Ini waru nih. Nah, kayak ini kan. Ya. Cabang pertamanya kan kayak lurus dia ya. Ya, kayak lurus Pak deh. Nah, ini kan ruasnya ini yang kalau kita desain pohon ukuran 30 cm demek ya. Kalau tiang, kalau biasanya kan ada itu tumbuh pertama itu kan subur dia. Biasanya luasnya kan panjang-panjang. Ya. Kalau pohon besar kan cari titik tumbuh yang paling subur. Benar. Di demek kita beda. Yang paling luas itu kita potong. Karena kalau di yang paling luas besar subur itu kan ruasnya panjang kayak gini loh Pak Jero. Ya. Kita cari yang tunas kedua ini potong ulang, cari yang yang di ruas paling pendek. Yang paling pendek. Ya, itu yang itu. Ya, Pak deh, nanti habisin itu. Jangan. Oh, jangan Pak deh. Kalau udah begini jangan biar. Kalau proses awal. Kalau saya sih las aja Pak deh, kalau apalagi Pak D lah. Pak D udah tahu. Nah, sama dengan ini nih. Ya. Pak Jero kan mau buat ini nanti kan. Ya, mau kota lah. Nah, kalau besar dikit ini potong ini. Nah, mau pakai ini boleh, pakai ini boleh. Kemarin nggak ada titik tumbuhnya di sini Pak deh. Ya. Baru kita tempel di sini. Ya, lihat situasinya kalau memang gimana nanti potong ini pakai ini aja. Oke, itu jatahnya. Ya. Otomatis tumbuh tunas baru dia. Jadi lebih pendek. Ya. Oh, berarti jangan potong ini ya Pak D ya? Jangan, gitu. Kasihan kalau tunas ngulang lagi ya. Berarti masuk kira-kira Pak D? Tapi kalau mau bagus harus potong. Harus potong. Coba lihat dulu. Ya. Coba cek dulu Pak D. Potong ya. Di sini kan ada di sini di tumbuhnya Pak D. Oh, kalau ada iya lebih pendek boleh. Waru kan cepat Pak Jero. Cepat ya. Cepat waru. Nah, sama juga di sini nih. Ya. Nah, ini kan terlalu luas panjang, panjang bisa lah. pendek Ya, ini. Kalau bisa ada tunas ini potong cari yang di sini. Ya. Nah, sama yang di sini juga. Potong. Terusannya mana yang Pak Jero pakai Diki? Kalau maunya kan aslinya kan kalau kita lihat depannya di sini, dia kan terusnya di sini. Ini ada tunas ini. Ya. Pakai di sini. Ini potong pendek, ini yang dipakai. Yang nggak terlalu luas. Ya. Tuh. Sambil belajar. Ini yang waru merah nih. Iya Pak. Waduh Pak Jero Mangku punya waru merah ini. Punya satu Pak. Dapat di mana nih Ki? Dulu beli di online Pak, 100.000. Oh, seberapa Pak Jero? Paling apa ya, sekecilan sama pergelangan tangan. Oh, merah ini. Merah. Dia nggak punya ada. Bagus warnanya merah ya. Akar juga bagus. Nah, cuman kalau biasanya lebih kekar tuh Pak Jero ya. Ya. Kita berbagi ya. Ya. Kalau ini pendek. Nah, pecah kayak ini ya, pendek, pendek. pecah. Ini bagus nih, dia mencar dia. Kan ada yang tanya kan, perlu nggak akar itu akar dokar gitu kan? Ya. Awal proses memang seperti itu, tapi kita milih. Ya. Pilih yang jelas di bawah cabang ada akar, depan belakang ada akar. Tinggal sisain tambah yang lain. Keren. Pak Jero ternyata banyak punya pohon. Ayo, jalan-jalan ini dulu. Kalau mana nih? Wih, mana programnya lagi? Ini Pak. Oh, ternyata banyak pohonnya. Oh. Wih, hunting putrinya. Nih, sambil ngintip-ngintip bahan ini tuh. Buktinya subur di sini. Subur Pak deh. Setelah coba pakai media pesisir danau, subur. Pasir danau itu cocok ternyata. Sama apa Pak Jero? Kokopit. Tapi enggak kokopin enggak Pak deh. Terus? Tapi kita pakai media pasir danau saja. Tapi Dekastar cuma hanya sama Dekastar saja. Subur. Yang pilih ya, yang masa depannya yang ada nanti ini. Ini lagi Pak deh. Di atas. Ya ini sama ini Pak Jero. Ya, itu ya. Boleh. Ini lama ini. Ya. Nah, dekat itu. Itu lama itu. Ini lama nih prosesnya. Nah, itu lama itu. Ya. Nah, cuman intip. Kita intip ya punyanya Pak Jero nih. Intip dulu. Nah, ini lama ini prosesnya Pak Jero. Ya. Nah, ini untuk tapi subur dia. Keren. Nah ini. Nah, ini keren nih bahannya. Itu baru datang Pak deh. Baru datang belum 1 minggu. Ini lumayan Pak Jero. Tinggal ini perhatikan akarnya nggih. Ya. Kalau akarnya jangan sampai tidak terarah. Nah, ini buka Pak Jero. Ya, buka ya. Ini akarnya kita buka. Pakai ke sini, maksud yang arahkan ke sini. Ini kalau nggak diarahkan kan turun dia nih. Ya, turun.
Buka aja nanti ya. Ya, ini Pak. Tuh. Wih. Ini buah delima kan bisa dimakan ya? Masih belum matang atau deh? Ya, kalau Kalau udah matang bisa. Lima kan memang bisa dimakan, Pak. tuh nanti kau juat di atas ya? Juat jamblang nih, Pak. Maksudnya juat manis? Juat asam-asam manis nih, Kak. Oh, ada juat. Jamblang namanya, tapi karena ada dua jenis yang tahu tiang sendiri lah. Ada yang putih, ada yang hitam, nih yang putih. Oh, gitu kan. Yang putih nih warna. Nah, ini gini anting putihnya. Ternyata Baryo banyak punya juga anting putih. Nih keren Pak Jero. Nah, kayak begini nih, Pak Jero. Yeah. Jadi kalau di sanding putih ini hati-hati nih. Ini bisa nongol dia nih. Nongol ya? Ya, nutup gambiumnya juga susah. Kalau bisa ambil dari sini. Situ ya. Oh, benar. Ambil dari sini, terus halusin pakai pisau. Pisau. Tak Tapi segini lebih cepat kambiumnya ya? Naik. Ya, kalau begini agak lambat ya. Ya. Tapi udah oke kan. Berarti. Nah, ini dilema nih satu nih. Itu udah dilema. Ini kan pakai cabang pertama. Ya. Titik tumbuhnya malah di belakang ya. Di belakang. Ini malah di depan. Di depan. Kalau bisa nyari di sini kan. Ya. Nah, ini tarik Pak ke depan Pak. Ini ya yang bisa. di sini ya. Nah, Pakai ini, satu aja ya Pak ya? Bawa satu aja pakai tarik dia ke sini kan. Nanti mukanya kita geser dikit ke sini. Ya. Jadi mukanya kita geser dikit ini. Ini pakai muka nanti. Ya. Jangan di sini ya. Okay. Jadi ini kita pakai. Nah, dilema lagi nih akar. Ini cut hati-hati jangan terlalu besar. Potong lah ini. Potong ya. Potong ini kita pangkas dia biar nggak terlalu melar ke sini malah ini yang bengkak. Yang kita cari kan di sini akarnya. Ya. Coba Pak Jero biar ini malah tidak terkendali dia ke depan terlalu besar. Ya sambil pelan-pelan belajar. Ini semua bagus-bagus putihnya. Wih, ini banyak teman-teman. Ikuti terus prosesnya tuh. Masih full banyak tuh. Kita kejar ya. Ya, rame-rame ini.